Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal muluk wal usul wa tawbatil nasuh wa salahil jasid wa ila hadrati Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ila awliya wa salihin khususan masyayikh dzikri wa tauhid aina ma kabra Sumailah Imam Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus Sumailahu Sayyid Muhammad bin Ali Abbas al-Maliki wa jami' masyayikhina wa mu'allimina fi din Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'id lana barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa li arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in Allah yataghashshahum wa rahmal maghfirah al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halaman 82. Wa hiya sababu zawalil iman wal la'nah wa ghadabir rahman wa kulli wal maskanati wal hawan. Wahia, dan bermula itu maksiat, ya, ianya kemaksiat, namanya balik domir, mengandung domir. Wahia itu domir, dia itu maksudnya maksiat, kan lagi menceritakan gimana buruknya maksiat, imbas, ya, bahaya akibat berbuat maksiat itu akan ada bahayanya, baik secara individu, perorangan maupun berimbas kepada, ya, masyarakat, berimbas kepada negara. Itu maksiat. Makanya enggak mustahil juga, ya, virus corona yang terus, ya, akan ada, terus itu diakibatkan itu imbas dari perbuatan maksiat, dosa-dosa manusia, sehingga membuat susah kita, kesusahan segala macam, ya, kesehatan, keuangan, aktivitas banyak yang gak normal. Banyak orang yang kesusahan hidupnya, menderita akibat virus corona itu. Turunnya sebabnya gak jauh lah, kalau memang sebabnya adalah karena perbuatan maksiat, ya, perbuatan dosa. Jadi maksiat itu katanya wahya sababu zawalil iman, sebab hilangnya iman. Jadi iman bisa hilang, ya, dengan sebab berbuat maksiat. Ya, hanya hati-hati berbuat maksiat, hati-hati jangan merasa aman, karena imbasnya besar, iman bisa hilang. Berapa banyak orang kadang-kadang baru berbuat, baru rencana aja tuh maksiat, iman bisa hilang, ya. Bisa hilang baru rencana. Kayak kita dengar cerita di dalam kitab, ya, Durul Bahiyah kalau nggak salah, itu dijelasin ada kakak beradik. Kakaknya, ya, ahlu taat di atas dam, adanya maksiat, gitu. Ya, suatu saat ini adanya yang bagian mendapat kamar ruangan bawah lantai 1, dia di hatinya pengen sekali gabung sama kakaknya gitu, pengen berbuat ibadah. Si kakak yang berbuat taat di atas sekali-kali pengen juga nih ngerasain maksiat ke bawah tuh. Akhirnya itu berbarengan tuh, ya, sehati kayaknya. Yang adanya pengen naik, yang kakaknya pengen turun. Kakaknya naik, kakaknya turun, pengen berbuat maksiat.
adanya naik yang berbuat taat. Begitu dia turun katanya lewat tangga, adanya naik lewat tangga itu. Di tengah perjalanan tangga itu tabrakan berdua, gubrak, jatuh ke bawah, dua-duanya meninggal dunia. Begitu meninggal dunia diceritakan katanya si kakak itu yang turun dari tangga atas yang ahli taat pengen turun ke bawah pengen maksiat, berarti hilang iman itu katanya. Nanti di akhirat katanya si ade ini yang udah mau ninggalin maksiatnya pengen jadi orang taat nyampur sama abangnya naik ke atas masuk surga. Si abangnya nih yang turun ke bawah pengen berbuat maksiat masuk neraka. Padahal taat itu ya sebabnya keluar ya iman gara-gara berbuat maksiat baru niat. Apalagi melakukan maksiat itu ya Allah bisa jadi sebab iman hilang. Banyak ya yang berbuat maksiat imannya hilang. Kayak kita dengar seperti misalnya Bal'am Ba'uro ya, ulamanya Bani Israel, ahli Taurat ulamanya ya, Masya Allah. Muridnya Nabi Musa diajarkan Taurat menjadi ahli Taurat. Bahkan dia salah seorang ulama Bani Israel yang mengetahui Ismul A'zam, nama agung yang dipakai untuk mustajabnya doa. Ya itu Bal'am Ba'uro bagaimana itu? Karena dia berbuat maksiat, nolongnya bukan nolong Nabi Musa, nolongnya Fir'aun. Pemerintah zalim ya, Fir'aun ditolongin dengan menggunakan agama, dengan menggunakan Ismul A'zam tadi. Fir'aun minta kepada Bal'am Ba'uro untuk mendoakan sial kepada Nabi Musa. Karena Musa pernah itu terjadi salah jalan, masuk sampai ke jurang, keder gitu. Itu karena doanya Bal'am Ba'uro. Akhirnya karena dia berbuat maksiat dengan mendoakan jahat buat orang baik, Bal'am Ba'uro itu termasuk orang yang hilang imannya. Ya, hilang iman. Gimana Barsiso? Ya, Barsiso itu kan ulama juga dia di Bani Israel ya, sampai dia punya murid bisa jalan di udara semua. Tapi di akhir hayatnya gimana meninggalnya? Meninggalnya juga kagak bawa iman karena maksiat itu. Karena maksiat itu. Maksiat apa tuh? Iya, maksiat pernah ngobatin perempuan gitu. Ya, perempuan gila ya dititip nih oleh keluarganya kepada Barsiso untuk diobatin. Akhirnya begitu diobatin sembuh. Habis sembuh nih Barsiso digoda oleh setan untuk nidurin ini perempuan. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Tidur itu si perempuan, akhirnya gak lama hamil tuh si perempuan. Begitu hamil dapat bisikan lagi dari iblis yang kedua supaya dibunuh biar aman. Bilang aja nanti kalau keluarganya datang udah meninggal, gagal ngobatinnya, pasti percaya karena yang ngobatnya kiai. Ya udah akhirnya dibunuh. Dia dari dizina naik lagi dibunuh. Habis dibunuh kuburin. Begitu dikuburin datang keluarganya menanyakan perihal keadaannya, diceritakan oleh Barsiso kronologinya bahwa pengobatannya gagal dan akhirnya meninggal. Betul, keluarganya percaya, nggak mau ya selidik lagi, pulang aja. Begitu pulang sampai di rumah ada anggota keluarganya bermimpi, ya bermimpi seorang itu iblis ngasih tahu bahwa meninggalnya bukan karena gagal pengobatan, dibunuh sama Barsiso. Ya dibunuh ya sama yang ngobatin. Akhirnya begitu bangun tidur, pihak keluarga kumpulin semua warga, ayo kita datang ke Barsiso, kita nuntut ya, kita tuntut ini Barsiso. Begitu tuntut, akhirnya Barsiso ya ditangkap oleh raja karena telah membunuh. Akhirnya begitu ditangkap sesuai dengan hukum yang berlaku, akhirnya ya itu Barsiso digantung, diikat di tiang, nanti akan diadakan eksekusi ya, mau dibunuh gitu sama algojo pemerintah. Itu dalam keadaan darurat seperti itu iblis datang. Kata iblis, wahai Barsiso, kamu sekarang gak ada yang lagi nolongin, cuman saya yang bisa nolongin kamu. Kalau kamu mau ditolongin sama saya, kamu bebas dari pembunuhan hari ini, kamu sujud aja, niatin bukan kepada Allah tapi sujud kepada saya.
Karena pada sini pengen selamat dari kematian, akhirnya itu Bar Yesus sujud kepada iblis, bukan sujud kepada Allah. Pas dia sujud kepada iblis, berbarengan dengan sujudnya itu umurnya habis. Umurnya habis, dicabut nyawanya. Matilah dia di luar iman. Sabab zawalul iman ya. Maksiat itu sebab hilangnya. Di Andalus kalau dulu makanannya Cordoba ya, negerinya Imam Qurtubi ya, Cordoba. Itu ada tuh seorang pemuda azan sampai 12 tahun. Azan 12 tahun. Bukan bayar tuh 12 tahun, gratis aja. 5 waktu tepat waktu dia azan. Naiknya menara, bukan pakai speaker. Menara tinggi, itu di atas menara dia teriak azan, ngajak orang sholat. Sampai 12 tahun. Ya Allah, suatu saat ketika dia mau naik ke atas menara, dia lihat ada perempuan cakep di bawah tuh, di bawah menara, di samping masjid. Emang Yahudi, Masya Allah. Akhirnya mau azannya gak jadi, dia turun, dia nyatakan cintanya. Kata si perempuan, ya ayah saya gak bakal terima cinta kamu. Kalau kamu pengen jadi suami saya, syaratnya kamu harus ikut agama ayah. Ya udah, saya ikut agama ayah kamu aja. Gara-gara pandangan mata melihat perempuan tertarik, hari tawarin pindah agama, dia pindah agama juga. Begitu dia pindah agama, di depan bapaknya itu si perempuan, akhirnya jadi, ya dinikahin sama itu si bapak untuk perempuan. Begitu udah nikah, ya kata si bapaknya, ini kamu jatah kamu lantai 2 rumah kamu bersama istri. Kalau kamu lihat dia silakan sana. Dia naik ke tangga lantai 2. Begitu dia naik terpeleset, jatuh, gugur, mati. Ya Allah, belum sempat menikmati tidur sama perempuan cakep tuh Yahudi. Ya, imannya udah nggak ada, udah keluar. Sebab maksiat bisa hilang iman. Nah, hati-hati bukannya. Makanya ada doa dari Nabi Muhammad SAW. Boleh dicatat ya. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abada. Allahumma arhamni, kalau sendiri gitu ya. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abada. Ya Allah, kasihani aku lah bisa meninggalkan maksiat selama-lamanya. Orang jagoan tuh bisa meninggalkan maksiatnya. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abada. Minta sama Allah, rahmat Allah itu diantaranya apa sih? Bisa ninggalin maksiat. Orang bisa ninggalin maksiat itu termasuk dapat rahmat Allah, rahmat khususnya. Karena hanya para anbiya, para mursalin yang hidupnya selamat dari berbuat dosa. Dosa bisa sebab hilangnya. Masya Allah. Dan kita hidup di dunia ini pengen kita iman kita tetap ada pada hati kita. Maka hindari, jauhi maksiat sejauh-jauh. Sayyid Muhammad katakan begitu ya, wahia sababu zawalil iman. Dan maksiat itu sebab bisa datang, bisa sebab menjadi hilangnya iman Allah. Urutan yang seperti berkaitan dengan ucapan-ucapan ya yang bisa mengeluarkan seorang dari keimanan, itu hati-hati. Ucapan-ucapan kufur misalnya ya, kayak ngucapin selamat Natal. Meskipun ada ulama yang bolehin, kalau kita jangan dah. Kita nggak usah ngomong selamat Natal. Takut gara-gara ucapan itu Allah murka, Allah marah, iman kita dicabut. Jangan dah, kita harus selamatin, jaga omongan-omongan kita dari omongan-omongan maksiat ya. Masya Allah. Allah ya, ikutin. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abada. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abada. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abada. Di antara yang kita minta sama Allah itu bisa ninggalin maksiat Allah. Selamat dari maksiat itu rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa menghilangkan iman lagi-lagi itu ya, berbuat dosa, berbuat maksiat. Selamatin dari kita.
Yang kedua, wal laknat. Waduh, bisa dapat kutukan, dikutuk oleh Allah. Wah, laknat apa sih? Jauh dari rahmat Allah. Orang yang jauh dari kasih sayang Allah, orang yang berbuat maksiat. Makanya tadi doanya begitu Nabi. Allahumma arhamni, Allah kasih rahmat saya. Apa? Tarkil maksiat, apa? Bitarkil maksiat. Bisa tinggalin maksiat. Ya, kalau ngerjain maksiat itu dalam keadaan laknat dari Allah, jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Orang kalau jauh dari rahmat Allah, siapa yang mau dikasih tanggung jawab? Keamanannya dia, keselamatannya dia, ya siapa? Sedangkan kita hidup ini sangat membutuhkan rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah nih kita hidup, hancur kita, binasa kita. Apa itu penyebab rahmat Allah jauh dari kita? Maksiat, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mal'un, dilaknat, tarikuk, tarikus shalah, orang yang ninggalin sholat, dilaknat hidupnya. Mal'un lagi, Allah bilang ala la'natullahi 'ala zalimin. Ingat, laknat Allah buat orang-orang yang berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat maksiat. Ala la'natullah 'ala zalimin. Di Quran ada tuh. Ala la'natullahi 'ala zalimin, ala la'natullahi 'alal kadhibin. Orang yang suka mendustakan agama, ya masyaallah. Ini dia. Tauhid, laknat, dapat kutukan. Wa ghadabir rahman, ya Allah, ghadab apa murka, ya. Dapat murka dari Allah. Masa ini ditakutin para aulia, takut Allah marah, Allah murka. Ya, bukan cuma di stop rezeki, di stop keuangan, di stop kesehatan. Yang paling aulia takut kalau Allah murka, Allah marah, Allah udah buang muka, Allah nggak mau toleh, Allah nggak mau pandang. Nah ini. Sedangkan kita pengen dipandang. Ala ya Allah binadhra minal ainir rahim, ya Allah, pengen dipandang sama Allah dengan pandangan kasih sayang kita. Jangan sampai dimurkai. Nah, itu maksiat penyebab mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wadul, dan kehinaan. Nah, mau tinggal di mana aja manusia hidup akan hina apabila terus saja berbuat maksiat, berbuat dosa. Wal maskanah, dan kemiskinan. Wal hawan, dan kehinaan. Itu maksiat penyebabnya. Jatuhnya martabat, jatuhnya kehormatan, jatuhnya penghargaan, itu disebabkan karena maksiat. Itu hati-hati katanya, jauhi. Qala Allah Ta'ala, Allah firmankan, wa duribat alaihimul dhillah wal maskanah. Wa duribat, dan ditimpahkan atas mereka manusia, ya, ditimpahkan atas mereka manusia adzillah, apa kehinaan, wal maskanah, kemiskinan, serba kesulitan, serba kesusahan. Wah, kayak sekarang nih ya, kehinaan, ya, kita hidup ini dalam keadaan kehinaan, serba kesulitan, serba kesusahan, menderita. Wa ba'u bi ghadabin minallah, dan mereka kembali lagi semuanya mendapatkan murka daripada Allah. Apa sebabnya itu? Ya, mereka dapat kehinaan, dapat kemiskinan, ditambah lagi dengan Allah marah. Udah hidupnya hina di dunia, miskin di dunia, besok pulang menghadap Allah, Allah dengan wajah ghadab, marah, benci, murka, ya Allah. Summa qala, Allah kemudian katakan penyebabnya, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu yang mereka dapat itu kehinaan, kemiskinan, Allah marah sama dia. Bima asaw, dengan sebab mereka maksiat, berbuat dosa mereka kepada Allah. Wa kanu mu'tadin, dan adalah mereka itu ya'tadun, mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Tahu udah ada batasnya nih agama, sampai di sini stop, merah nih stop, berhenti. Kayak kita nurut sama lampu merah, berhenti stop. Dia mah lewat aja labas, tabrak, ya kan? Tabrak, lewatin batas yang Allah telah batasin, dilewatin. Wah, apa Allah katakan? Allah katakan, ya, maskana duribatillah, maskana ba'u bighadabillah, karena mereka hidupnya melampaui batas, nggak mau dengar sama Allah, larangan-larangan Allah nggak mau diperhatiin, masa bodoh sama agama, sama perintah masa bodoh, sama larangan masa bodoh. Wahia sababul la'ni ahlil kitab, dan itu maksiat dosa menjadi sebab bagi sabab dilaknatnya ahlul kitab. Wamtihanuhum,
dan diujinya tuh ahli kitab mendapatkan mihan, ujian-ujian berat. Bima akhbarallah, dengan apa yang Allah ceritakan di Quran, anhum, tentang mereka. Maratan bil qatli, ya, maratan sekali dengan sebab bil qatli, dibunuh, wasabi, di penjara, wajaril muluk, dan zolimnya raja-raja mereka. Itu gara-gara maksiat. Sebab-sebab musababnya ya, itu sebab-sebab musababnya ahlul kitab itu, orang para ulama-ulama ulama-ulama ahlul kitab dari kalangan Bani Israel dulu mendapat ujian-ujian berat, yang dipenjara mereka, yang dibunuh mereka, yang dapat pemimpin-pemimpin zolim mereka. Kagak yang seret pemimpin dari tingkat daerah sampai pusat, kagak ada yang semegang, zolim semua sama rakyat. Itu dulu di zaman Bani Israel, ya, ulama-ulama mendapatkan seperti itu, ahli kitab mana. Kenapa bisa seperti itu mereka? Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yasumunakum su'al adzab, ya, yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yasumunakum, mereka, ya, ya, memberikan kepada kalian itu, ya, akan seburuk-buruk azab. Waduh, habis tuh sama pemimpin-pemimpin zalim mereka diseksa, mereka udah dikasih beban-beban berat soal azab. Yudzabihuna abna'akum, bahkan anak-anak mereka dibunuh-bunuhin. Tuh zaman Bani Israel nggak boleh ada anak laki-laki, bunuh. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka mempermalukan perempuan-perempuan mereka, yang ditangkap, yang diperkosa, yang macam-macam. Itu akibat-akibat perbuatan dosa yang dilakukan Bani Israel. Wa ukhra bi kharabid diyar, dan yang lain lagi dengan kharabid diyar, runtuhnya negeri-negeri. Aduh, negara-negara berhancur akibat berbuat maksiat, berbuat dosa. Negara yang tadinya bagus, mewah, nyaman, damai mereka, ya, karena berbuat maksiat mereka, akhirnya diruntuhkan tuh negara, diruntuhkan tuh bangsa. Gimana kata cerita tuh kaum Ad, kaum Samud, ya, orang-orang hebat semua itu, ya, sampai rumah-rumah mereka, apartemen-apartemen mereka diukir dari gunung-gunung mereka tuh. Gunung diukir jadi apartemen, wah, selalu rapi jadi hotel. Dibinasakan oleh Allah, hancur lebur. Bagaimana kaumnya Nabi Lut, dibalikin, hancur, di blender tuh kampung, hancur. Masya Allah, akibat berbuat maksiat, berbuat dosa, gitu katanya. Wa nahbil amwal, ya, dan dirampoknya harta udah dikuasain sama orang-orang kafir, sama orang zalim. Sampai kita mau kaum muslimin susah mendapatkan harta, susah mendapatkan pekerjaan, susah mendapatkan, ya, cari kehidupan, buat makan susah, buat kebutuhan hidup susah. Itu diakibat tidak jauh daripada berbuat maksiat, berbuat dosa. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah katakan, ya, ba'atsna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Kami utus atas kalian, ya, akan hamba-hamba kepada kami uli ba'sin syadid, yang memiliki bahaya besar, fajasu khilalad diyar, maka jadilah mereka merusak negeri-negeri. Wa kana wa'dan maf'ula, dan adalah janji Allah itu janji yang akan dibuktikan, fakta gitu. Jadi menjadi fakta itu, ya, sebab-sebab mereka berbuat maksiat, Allah utus kepada mereka, ya, pemimpin-pemimpin yang merusak negeri, merusak bangsa, merusak keadaan tatanan negara, merusak berantakan. Itu akibat berbuat maksiatnya mereka Bani Israel, ya. Itu jadi pelajaran buat kita, ya, sampai kita begitu berbuat maksiat bisa hancur, seperti itu. Kemudian Allah katakan wataratan bimasjid kiradah. Sebagian mereka lagi ada yang masih kiradah, dirubah keadaan mereka menjadi monyet, wa khanazir, menjadi babi. Waduh, kita untung ya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau Bani Israil dulu berbuat maksiat, Bapak, itu langsung dirubah bentuk manusia jadi monyet, jadi babi. Ya Allah. Ada tuh di dalam surat Al-Baqarah kan cerita gimana hari Sabtu merupakan hari kemuliaan buat Yahudi. Buat mereka hidup, mencari kehidupan sebagai nelayan bebas, cari kehidupan ke laut. Teman, hari Sabtu khusus untuk ibadah kepada Allah.
Kalau Sabtu itu ikan pada minggir di pinggir-pinggir pantai. Membuat mereka mau berangkat ibadah tuh melihat ikan rasa banget. Sehingga mereka ada yang kagak berangkat ibadah, nangkepin ikan. Hari ikan ditangkepin, dibawa pulang, dimakan sama mereka. Dapat 3 hari, kunu kirodatan khas. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Dari manusia berubah jadi monyet buat Allah gampang banget Allah ngerubahnya. Ya, iya, negara yang tadinya maju, negara hidayah, negara hebat, Allah mau rubah hancur sehancur-hancurnya, bisa banget buat Allah. Ya kan? Bagaimana dulu Uni Soviet kurang hebat, bagaimana Uni Soviet hebat, berantakan dalam hitungan detik menit Allah rubah, berantakan hancur sehancur-hancurnya. Allah Maha Kuasa, itu Allah Maha Gagah Perkasa. Ya, sampai yang berbuat maksiat dirubah. Jadi apa? Jadi babi, naudzubillah min dzalik. Jadi babi. Waduh, hati-hati tuh. Dan itu gak menutup kemungkinan kalau Allah udah murka banget, meskipun kita umat Nabi katanya udah aman begitu, bisa jadi berubah. Kan ada ceritanya itu ya, seorang muhaddis, ahli hadis berubah kepalanya jadi keledai. Itu ulama itu muhaddis. Orang ngaji hadis ya. Dengan hadis katanya kalau orang suka ngeduin imam, bangun dari rukunya, bangun dari sujudnya, ya enggak? Bangun dari ruku, bangun dari sujud, dia nungguin imam. Dalam hadis dikatakan, apakah kamu enggak takut ngerjain begitu berubah nanti kepala kamu jadi kepala keledai? Ini orang dengar ngaji begitu bilang, masa mustahil kepala begini jadi kepala keledai, gimana berubahnya? Iya. Akhirnya dia sembahyang, dia buktiin aja kalau dia ruku, imam belum bangun, dia udah bangun. Imam belum bangun dari sujud, dia udah bangun duluan. Itu nggak pakai nungguin di hari kiamat dirubahnya, di dunia dirubah. Sampai ada seorang murid belajar sama guru ahli hadis, diceritakan bertahun-tahun ngaji sama guru tapi nggak pernah lihat wajah gurunya. Gurunya di kamar aja dengerin baca hadis, kalau salah dibenerin, kalau nggak tahu dikasih tahu artinya begini, maksudnya begini. Suatu saat si murid bilang, guru pengen sekali ngeliat wajah guru, jangan cuma salaman doang dari belakang hordeng, mukanya nggak pernah kelihatan. Guru boleh kan ngeliat wajah orang alim kan ibadah, tapi kamu jangan kaget ya ngeliat wajah saya. Pokoknya seperti apapun wajah guru, aku tetap cinta sama guru. Begitu hordengnya digeser, keluar kepala nongol, kepala keledai, kaget muridnya, guru, bener nih gurunya. Kenapa bisa begini guru? Nah, ini akibat nggak percaya, ingkar sama ucapan Nabi Muhammad SAW. Begini jadinya. Itu diceritakan tuh dalam kitab syarah Imam Tirmidzi, namanya kitab Tuhfatul Ahwadhi. Syarah Imam Tirmidzi tentang berubah keadaan kepala seseorang yang nggak percaya ucapan Nabi, sehingga dia melanggar apa yang dilarang, diperingati nama Nabi, dia nggak peduli, akhirnya berubah. Itu padahal dari kalangan umat Nabi bisa aja berubah kalau dia keras kepala, dia ingkar deh. Sebab orang berbuat maksiat itu rata-rata dia menyepelekan, istihza namanya, meremehkan, menghinakan ucapan Nabi, larangan Allah, cegahan-cegahan Allah. Dia nggak hinain, dia labrak terus itu maksiat. Kalau Allah udah murka, nggak usah pakai dengan kiamat. Di dunia diberubah, kepala manusia berubah jadi kepala keledai. Bisa betul. Kalau itu kadang-kadang kalau yang lambat kalau letaknya itu buat kadang-kadang masih mending aja, masih zikir aja. Zikir mana? Masih ruku aja gitu. Oh iya, kalau ketinggalan sih nggak apa-apa ya. Kalau mundur dikit itu jadi makmum lambat gitu, ya imam udah tasyahud, akhir udah lama dia masih sujud terakhir, dia masih doa gitu, nggak apa-apa ya. Bab yang membatalkan tuh ketinggalan 2 rukun ya. Kalau sampai ketinggalan 2 rukun baru tuh imam ruku, makmum belum juga ruku, imam i'tidal, makmum belum juga ruku, imam sujud, makmum masih belum juga ruku, imam bangun dari sujud pertama belum juga ruku, batal baru. Karena kan ketinggalan sampai 2 rukun ya. Kalau misalnya tasawuf akhir belum ketinggalan karena masih belum salam imamnya, masih tasawuf. Kecuali imam udah salam masih sujud baik belum bangun, itu mah mati apa apa itu? Ya iya, batal ya 2 rukun. Iya, jangan tertinggal 2 rukun ya. Duluin bahaya sama ya, haram. Kalau sampai 2 rukun batal ya. Kemudian Allah katakan di sini, fabi apa? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, falamma atau amanu, maka ketika mereka sombong, atau tuh sombong, ya dilarang, nggak mau orang sombong apa sih? Dilarang, lawan aja gitu.
Iya, kita aja kadang-kadang sembahyang Jumat punya yang ngatain pemerintah sombong, egois sama sih. Kan disuruh tutup masjid, suruh egois amat, sombong, sampai kesel pemerintah ya. Ya padahal kita juga punya guru, kalau guru nyuruh begitu, udah jangan sampai tinggalin Jumat. Di mana kayak kita di rumah juga boleh, kita keluarga, ya kita punya anak, punya mantu, ada 12 orang, bikin aja sholat Jumat di rumah. Sembahyang Jumat mah nggak harus di masjid ini. Sembahyang Jumat mah mau di kantor ke, mau di aula ke, mau di parkiran, mau di lapangan, mau dalam rumah, boleh. Kalau nanti suatu saat dia akan nambah lagi level berapa bagi? Level 5. Ya, sampai tanggal akhir juga ada larangan sembahyang Jumat. Udah kerjain aja sembahyang Jumat. Tetangga-tetangga nih kita rombongan berapa nih? Ada berapa rombongan kita? Ada 12 orang. Udah jadi sembahyang Jumat 12 orang apa? Darurat kan. Yang penting jangan sampai ninggalin Jumat. Kalau sampai Jumat ditinggalin, setangsel kagak ada Jumat pisan, lah makin parah ntar levelnya. Bener kata Tuhan, nah gua kasih level 5 lah masih nambah orang Jumat. Sekarang kita. Namanya juga urusan fikih mah kan beda pendapat ya. Iya, kata ulama jangan sampai Jumat uzur nih, nggak boleh. Hujan aja kita dilarang, apa boleh ninggalin Jumat, becek aja boleh ninggalin Jumat, apalagi virus yang berbahaya begitu. Sepanjang kita prokes, insya Allah nggak bahaya. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, insya Allah. Ya, bayang kita batasin waktunya, khutbahnya jangan lama-lama. Kalau khutbahnya normal setengah jam ya kelamaan, ya khutbahnya wajib-wajib aja, kayak rukun-rukun aja. Misalnya begitu, jangan sampai ditinggalkan, begitu ya. Iya, ini orang falama atau maka ketika mereka sombong amanu dari apa yang dilarang anu dari mereka dilarang masih sombong aja. Kenapa sih? Jangan ya nangkepin ikan hari Sabtu, dilarang begitu malah sombong. Ngapain sih, urusan masing-masing aja. Ya, dia kerjakan tuh. Akhirnya apa? Mereka yang sombong itu, qulna lahum, kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian qiradatan, monyet-monyet yang hina. Bal hiya sababu halakil umamil madiyah, bahkan itu maksiat menjadi sebab binasanya umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu tuh rusak, hancur, binasa. Mereka emang sebabnya apa? Mereka maksiat. Mereka mungkarat kepada Allah. Orang-orang dulu tuh mana tuh hebatnya Fir'aun, ya kerajaannya. Namrus gimana tuh? Kaum Ad tadi, kaum Samud hebat-hebat. Ya kita mah nggak seberapa kehebatan kita. Yang Allah pernah berikan kekuatan tuh, kekuatan negara, kekuatan bangsa. Itu nggak bisa dibandingin dengan hebatnya kaum Ad, kaum Samud, Namrus, Fir'aun. Itu orang-orang negaranya luar biasa kehebatannya. Tapi lihat, hancur binasa. Mana sekarang ceritanya? Masih kokoh kah? Masih berdiri kah? Nggak ada, tinggal ceritanya. Kenapa bisa hancur? Di sini dikatakan katanya sebab halakul ummadiyah, bahkan maksiat menjadi sebab binasanya umat-umat terdahulu, wal qurul khaliyah, dan kampung-kampung ya al-khaliyah yang sudah ditinggalkan, kampung kosong, berantakan, hancur, luluh lantah tuh kampung. Ya, dikatakan fakullan akhadna bidzambi, maka masing-masing mereka tuh yang berbuat maksiat ada yang kami seksa, ya bidzambi dengan dosa-dosa mereka. Faminhum, di antara mereka man ursilna alaihi hasiba, kami utus atas mereka ya hasiba, itu pacaklik. Oh ya, pacaklik, mereka kekeringan, mati semua, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada hujan, nggak ada makan, mati semua. Allah binasakan kampung ya. Ada lagi wa minhum man akhadna as-sayhah, di antara tuh kampung ada yang kami seksa dengan teriakan ya, malaikat Jibril teriak, sekali teriak kampung mati semua. Ya, di Quran tuh in kanat la sayhatau wahidatan fa idahum khamidun, ya sekali teriakan binasa tuh kampung. Wah, sekali teriakan Jibril ya hancur, mati itu orang kampung semuanya. Wa minhum man khasafna bil ardh, sebagian mereka ada yang kami ambleskan di bumi diamblesin, ditelan sama bumi tuh kampung, ada kampung ditelan sama bumi akibat berbuat maksiat mereka. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka ada yang kami tenggelamin di laut, ya kayak Korun kan ditenggelamin di darat, Fir'aun ditenggelamin di laut. Siapa bilang Allah nggak sanggup nenggelamin manusia? Kita mah di Cipadu nyantai aja, nggak ada laut. Fir'aun tenggelam di mana emang? Di darat, ditelan sama bumi, di rumah tuh. Sampai sekarang masih di rumah terus, sampai hari kiamat mentok-mentoknya dia di rumah terus.
kayak kodok dimakan ular gitu, lumat terus supaya masuk bergeser, mentok tidak bisa dilumat. Firaun juga sama, ditelan sama air laut. Allah ini maha kuasa. Kita ini lemah ada apa? Kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa mampu berdaya apa la haula wala quwwata ya Allah, la haula wala quwwata illa billahil ya. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum, dan Allah tidak zalim. Allah enggak zalim sama manusia. Allah enggak jahat ya. Allah ini enggak zalim, enggak jahat katanya. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi mereka lah yang berbuat zalim kepada Allah. Masya Allah. Makanya Bapak-bapak berupayalah ya kita untuk meninggalkan maksiat. Apalagi kita sekarang sudah berada di akhir bulan Zulhijjah ini kita nih, Masya Allah, nggak rasa lagi kita dari 14 berapa sekarang? 42 ya? 42 menuju 44 ya? 45 nih kita Pak. Maka kita mari sama-sama di akhir tahun ini kita nanti hari apa tuh? Hari Senin ya, besok ya? Besok berarti ya, Senin ya? Senin besok hari terakhir ya, hari terakhir kita di bulan Zulhijjah ya kan? Karena kalau penanggalan Islam kan itu akhirnya, yaitu awal tahun adalah bulan Muharram. Besok malam berarti malam Selasa berarti awal Muharram. Ini kita berada di malam terakhir nih. Malam terakhir bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan malam terakhir ini malam terbaik untuk kita. Dalam setahun kita Masya Allah banyak dosa, banyak kesalahan. Malam ini kalau bisa kita bangun malam, kita tobat, kita minta ampun kepada Allah setahun yang lalu, biar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ya Allah, bahkan Bapak-bapak kalau bisa besok nih satu hari kita puasa ya. Puasa hari terakhir. Di sini ada hadisnya. Di sini dikatakan, dalam sebuah hadis dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man shama akhara yaumin min Dzulhijjah wa awal yaumin anil Muharram ja'allahu ta'ala lahu kaffarata khamsina sanatan. Siapa orang yang puasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram digabung, hari terakhir dengan hari pertama diikat Senin sama Selasa. Jadi Allah katakan di sini puasa yang 2 hari itu menghapuskan dosa 50 tahun. Dosa kita yang 50 tahun bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dosa kita banyak. Jangan anggap dosa kita sedikit, dosa kita kecil, kita nggak tahu. Ada dosa-dosa yang kita nggak sadar, kita nggak tahu. Padahal itu besar, padahal itu agung tuh dosa kita, padahal banyak tuh dosa kita. Maka jangan sampai apa yang dipesan sama Nabi tentang keistimewaan hari kita puasa, biar diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hadis lain kata wa saumu yaumin minal Muharram bi saumi salasina yauman. Satu hari puasa di bulan Muharram sama juga pahalanya 30 hari di luar Muharram. Ya Allah, kita kalau puasa sehari aja Pak, itu balasannya sama kita puasa 30 hari. Lah kalau besok 3 hari kita puasa ya 90 hari kita puasa pahalanya. Itulah keutamaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Jangan heran ya kita dikasih karunia begitu, itu karunia agung begitu. Memang kita dikasih umurnya pendek-pendek. Kalau umat dulu umurnya ya ada 1000 tahun, 2000 tahun umur mereka ya. Jadi mereka mah banyak nilai ibadahnya karena usianya lama-lama. Sementara kita usia kita 100 aja udah jarang orang sekarang. Apalagi musim corona begini ada 140 udah habis sebenarnya. Iya, makanya kita di Allah dikasih tuh amalan puasa-puasa yang ibadah-ibadah sedikit kadang-kadang paling gede, nggak usah kaget. Karena kamu kaget, karena kamu dapat bonus karena umurnya pendek. A'maru ummati baina sittin wa sab'in, kata Nabi, umur umatku cuma sampai 60-70 dah. Kalau yang lain lebih dari 70 itu mah cakep banget, bonus itu mah. Rata-rata 60-70. Makanya kita udah 59 perlu hati-hati nih. Ya, maksiat kudu dijauhin kita ya. Selamatin diri kita biar selamat daripada maksiat. Mudah-mudahan ya awal tahun 1445 kita lebih baik lagi. Amin. Siapa orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin beruntung. Kita kan pengennya beruntung terus ya enggak? Lebih baik lagi, jangan sampai sama, apalagi kita binasa. Naudzubillah, tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin. Naudzubillah min, bisa suul khotimah. Naudzubillah. Mudah-mudahan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khotimah. Al-Fatihah.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا شر مصائب الدنيا والدين اللهم ارحمنا بترك المعصية أبدا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله